Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Ana Rokusti. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata pelatihan mandiri platform Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Tahukah Bapak Ibu apa itu Merdeka Belajar? Apa saja yang perlu dipahami dalam Merdeka Belajar? Apa saja yang perlu dipahami dalam Merdeka Belajar? Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan juga kebahagiaan. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Ibu dan bapak guru merefleksikan kekuatan dan kelemahan yang kita punyai agar dapat mengelola apa yang kita miliki tersebut untuk berperan mendidik murid-murid kita. Lantas, apa peran saya sebagai guru? Saya ingin mengantarkan peserta didik menuju mimpi dan cita-cita yang diinginkan. Guru memiliki peran yang penting dalam pendidikan, khususnya untuk terus berinovasi dalam mengembangkan pembelajaran yang menarik, inovatif, kreatif, menyenangkan, dan mengakomodasi konsep Merdeka Belajar. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Saya ingin menjadi guru yang mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Mendidik menyeluruh. Sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Guru harus mampu mewujudkan dan mengembangkan 3 aspek dalam diri anak. Yang pertama, daya cipta kognitif, yang kedua daya rasa afektif, yang ketiga daya karsa konatif. 3 aspek tersebut dapat memberikan pendidikan menyeluruh untuk menjadi manusia seutuhnya. Pendidikan selama 1 abad mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan seyogyanya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dibutuhkan peran guru dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin murid mencapai selamat dan bahagia. Sudahkah tercapai? Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Hampir setiap kita menyadari kedua hal tersebut, menyadari keunikan setiap dan semua murid merupakan satu hal. Bagaimana penerapan kelas yang memfasilitasi setiap kodrat individu merupakan hal yang lainnya. Pendidikan seyogyanya bukan sesuatu yang rigid dan pakem. Penyesuaian sesuai konteks merupakan pendekatan yang perlu kita usahakan setiap waktunya sebagai pendidik. Apakah cara mengajar kita sudah menyesuaikan dengan keadaan saat ini? Kodrat keadaan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Asas trikon akan menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Kodrat keadaan terdiri dari 2 hal, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kodrat zaman merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama.
Yang keempat, melatih dan mendidik kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti, kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi di dalam keluarga dan juga lingkungannya. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Ada teori tabula rasa, kodrat anak ibarat kertas kosong, yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Ada teori negatif. Kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan ke keselamatan dan juga kebahagiaan. Mengantarkan murid untuk selamat dan bahagia, mewujudkan fungsi pendidikan di mana guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupan yang membantu murid mencapai selamat dan juga bahagia. Yang kedua, sebagai sistem among, mewujudkan fungsi pendidikan di mana guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya untuk membantu murid mencapai selamat dan bahagia. Menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara murid merdeka dalam belajar. Menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru, harus memahami bagaimana murid merdeka belajar untuk mencapai kompetensi abad 21. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, dalam membimbing murid itu seperti kita memperbaiki bangsa. Ada profil pelajar Pancasila, peran keluarga di sekolah, trisentra pendidikan. Ini ada hubungannya. Karena pendidikan yang awal itu berasal dari keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Cukup sekian dan terima kasih dari saya. Sampai jumpa lagi di lain waktu.